Mulai gue dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar bersama terkait transformasi geometri bersama saya Ferry Kurnia Putra. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu definisi atau pengertian dari materi yang kita pelajari. Transformasi geometri itu sendiri merupakan suatu perubahan pada bidang geometri yang meliputi perubahan posisi, perubahan besaran, dan bentuk dari objek itu sendiri. Secara umum, transformasi geometri dapat dinyatakan dalam bentuk matriks T. Di sini didefinisikan sebagai matriks berordo 2x2 dengan elemen A, B, C, D. Nah, matriks T ini memetakan titik asal pasangan X, Y pada titik lawan atau bayangannya, yaitu pasangan X aksen, Y aksen. Langsung saja di sini transformasi geometri terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Biasanya dinotasikan dengan P sama dengan matriks A, B atau matriks dengan elemen AB. Nah, untuk formula atau rumusnya pada translasi suatu objek berupa titik seperti berikut, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan T atau matriks T ditambah X, Y atau matriks dengan elemen X, Y. Nah, bagaimana dengan sebuah garis atau persamaan linear? Kita tahu formulanya adalah X aksen, Y aksen sama dengan MN atau matriks MN dengan elemen MN dikali dengan penjumlahan matriks T dengan penjumlahan matriks XY. MN itu sendiri merupakan koefisien dari variabel X dan variabel Y. Oke, selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, di sini notasinya merupakan matriks khusus tergantung pada garis pencerminannya. Refleksi atau transformasi geometri pencerminan dapat diartikan sebagai suatu perpindahan objek dengan jarak 2 kali dari objek tersebut terhadap garis atau pencerminannya. Nah, di sini saya menuliskan transformasi untuk refleksi terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Secara mudah kita dapat mengatakan bahwa jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang mengalami perubahan adalah nilai X-nya. Namun, jika dicerminkan terhadap sumbu X, yang mengalami perubahan adalah nilai Y-nya. Oke, formulanya merupakan perkalian matriks T dengan titik asal atau matriks titik asal. Selanjutnya yang ketiga yaitu rotasi, yaitu perubahan bentuk atau objek berdasarkan sudut yang berpusat pada 0,0. Oke, untuk rotasi sendiri, bentuk matriksnya adalah trigonometri karena berhubungan dengan sudut, yaitu pada elemen pertama baris pertama yaitu cos alfa, berikutnya min sin alfa, dan cos alfa. Formulanya hampir sama dengan pencerminan, yaitu matriks T dikali dengan matriks titik awal atau titik asal. Yang terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi dapat diartikan sebagai pembesaran atau memperkecil atau memperbesar suatu objek. Notasinya adalah D, K. D itu sendiri merupakan titik acuan dilatasi dan K adalah nilai dilatasi. K merupakan suatu skalar yang mana apabila D berpusat pada 0,0,
formulanya adalah K dikali matriks titik asal. Namun apabila D atau dilatasinya berpusat pada suatu titik A, B, maka kita dapat menuliskan rumus atau formula X aksen Y aksen sama dengan perkalian skalar K terhadap matriks X min A, Y min B, di mana A merupakan pusat acuan dilatasi dan B juga. Oke, mungkin itu saja. Sedangkan untuk penyelesaiannya, kita bisa melihat pembahasan contoh soal berikut. Ini merupakan modifikasi soal UN Matematika IPA tahun 2019. Bagaimana soalnya jika titik K min 1,0 dan L 2,1 yang ditransformasikan oleh matriks T. Kita belum tahu transformasinya jenis apa, namun T-nya berorder 2 kali 2. Nah, di sini menghasilkan bayangan. Bayangan K aksen min 1, min 2 dan L aksen 3,7. Yang ditanyakan, titik M aksen yang merupakan hasil dari transformasi titik M min 1, min 1 oleh T dan kemudian pencerminan atau dilakukan pencerminan terhadap sumbu X adalah K. Berarti di sini yang ditanyakan adalah M aksen. Oke, langsung penyelesaiannya. Kita misalkan matriks T sebagai matriks dengan elemen A, B, C, D. Selanjutnya, kita gunakan bentuk umum X aksen Y aksen sama dengan T kali matriks titik asal. Langsung kita coba untuk K. Nah, di sini titik asal dari K min 1,0 dan akan menghasilkan bayangan min 1, min 2 berdasarkan soal. Sehingga kita dapat mengetahui hasil perkalian A min 1 ditambah B kali 0. Hasilnya adalah A sama dengan 1 dan C sama dengan 2. Ini menggunakan sifat kesamaan matriks. Berikutnya, ini untuk, mohon maaf, ini untuk titik K, sedangkan ini untuk titik L. Di sini dihasilkan bayangan 3, 7 dan titik asalnya 2, 1. Sekarang kita sudah bisa menggunakan A atau mensubstitusikan A dengan 1 berdasarkan percobaan awal dan C dengan 2. Sehingga kita bisa menemukan nilai B dan D. B sama dengan 1 dan D sama dengan 3. Maka dapat disimpulkan bahwa transformasinya adalah matriks T sama dengan 1, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, setelah kita punya bahan matriks T, kita bisa mencari M aksen. M aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. Ini adalah formula untuk pencerminan terhadap sumbu X. Dan ini adalah transformasi terhadap T. Jadi kita operasikan dulu transformasi terhadap T. Sehingga dihasilkan 0, min 1. Berikutnya kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka M aksen mendapatkan nilai 0, 1. Jadi nilai dari M aksen dapat didefinisikan dengan pasangan 0,1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.